Oke. Jadi apa itu Star UML Generator ya? Jadi ini adalah tools untuk kita bisa mengenerate add-ons Odoo lengkap eh, hanya dengan menggambar-gambar ininya diagramnya ya, diagram suatu eh, entitas model. Tools untuk terutama untuk bisnis analis maupun sistem analis ya untuk memappingkan antara kebutuhan user atau kebutuhan klien dengan nanti aplikasinya harus seperti apa. Nah, contoh kasus untuk training hari ini adalah eh, tentang cara membuat loan management add-on Odoo tambahan ya. Jadi di Odoo asli memang belum ada dia tuh loan management harus di develop ya. Kalau secara manualnya kita harus develop. Kemudian eh, ketik-ketik semua ini ada model, ada view, ada manifest, semua itu harus lengkap. Baru dia bisa diinstalkan ke Odoo. Oke, eh, oke. Kemudian produk ini udah pernah kita presentasikan di kandang Odoo-nya langsung ya di Brussels. Pertama di Odoo Experience 2022, 2 tahun lalu. Kemudian yang barusan ini yang di OCA ya, Odoo Community Association. Jadi nggak gampang ini bisa masuk ke sini materi-materi yang terkait sama Odoo, apalagi technical ya. Ini technical nih kategorinya. Nggak gampang, nggak semua perusahaan bisa present di sini karena ini ajang internasional ya. Dari Amerika, dari Belgia sendiri banyak. Malah pas saya presentasi bareng itu yang dari India malah nggak ada nih yang present tentang technical. Padahal kandang Odoo kan di India ya developernya. Nah, yang ada Eropa semua, ada Amerika lah, Amerika, Eropa. Nah, nyempil salah satu dari Indonesia. Oke, topik yang akan kita bahas adalah pertama create loan management UML diagram, kemudian langsung generate dan install, setup parameter, field, domain, one to many. Nah, inilah mudah-mudahan selesai ini setengah jam. Nah, udah itu kalau mau lebih detail lagi nanti ada manualnya segala macam lengkap. Oke, kita mulai. Eh, ya, Bismillah ya. Jadi ini Star UML generator, Star UML ya. Kemudian nanti ada extension yang harus kita instalkan supaya menu ini muncul. Nah, jadi bawaannya menu ini nggak ada nih. Menu Odoo ini nggak ada. Nah, installnya dari extension manager. Extension manager ini bisa install dari URL, bisa juga nanti install langsung dari apa namanya copy ya, copy paste ke foldernya StarWML sehingga dia muncul nanti di sini menu baru ya untuk generate Odoo add-ons lengkap. Ada generate, ada configure. Pertama kita configure dia untuk versi berapa Odoo-nya. Ini berlaku mulai dari 10 sampai 17. Udah oke 17 terakhir. 18 belum kita tes karena baru launching nanti ya. Sekarang kita tes dulu untuk Odoo 16. Nah, ceritanya ada suatu company ingin mengajukan loan atau pinjaman dana ke bank ya. Jadi ada company ya kan. Nah, gambar-gambar gini jadi company. Terus dia mau pinjam loan ya. Loan itu ya. Loan itu pinjaman ya. Ke suatu bank ya, bank. Nah, gini kira-kira gambarnya. Satu company bisa punya banyak loan ya, bisa beberapa kali kita meng-apply suatu loan ya kan. Nah, ini simbolnya kalau di UML tuh diagram ya, kelas diagram. Ini yang satunya, ini yang many-nya. Jadi satu company bisa punya banyak record loan ya, loan. Nah, kemudian loan ini dia apply ke suatu bank kan.
satu bank mengeluarkan satu loan untuk company ini, nanti dia apply lagi ke bank lain atas kontrak loan ini si company yang sama ya. Nah, gitu seperti itu. Jadi satu loan ini eh, bisa cross ya antara banyak company dan banyak bank. Ini struktur diagramnya. Kemudian nanti kan loan ini pinjaman ya harus dicicil gitu, harus dikembalikan ya ke banknya ini, ke bank ini harus dikembalikan. Nah, jadwal pengembaliannya pun harus kita tabelkan lagi. Jadi misalnya kita kasih nama loan detail, misalnya loan detail. Nah, sehingga satu satu apa namanya ini kontrak pinjaman itu terdiri dari banyak apa namanya jadwal pengembalian, jadwal pengembalian. Nah, kira-kira gini nih struktur utamanya ya. Kemudian barulah kita mappingkan. Ternyata company ini kan di Odoo udah ada ya. Company di Odoo udah ada, jadi kita langsung pakai di notasi apa namanya Star WML generatornya name race company. Artinya si company ini nanti adalah turunan dari objek company yang ada di Odoo. Tambah lagi inherit. Ini wajib kalau kita menginherit suatu objek Odoo harus pakai name sama inherit. Kemudian loan sendiri yang jelas ada nomornya ya, nomor loannya, nomor kontraknya. Kemudian tanggal mulai mungkin date start, date. Terus ini ya tipe-tipe datanya ini adalah tipe-tipe yang berlaku di Odoo ya. Date, date time, char, integer. Kemudian apalagi misalnya eh, amount pinjaman ya, amount principal ya, tipe float dulu. Terus ada amount, ada interestnya dulu ya, interest tuh bunganya ya, interest, interest, float juga. Kemudian ada amount amount loan yang udah termasuk interestnya, amount loan total ya. Kemudian ini kan ada start date, end date, berarti ada durasi pinjaman dalam satuan bulan, ini integer ya. Jadi kalau dia dari Januari sampai Desember berarti 12 bulan ininya nih durasi pinjamannya. Berarti dia harus mengembalikan selama 12 kali cicilan ya. Nah, kemudian ini ini kan loan ini milik suatu company ya. Milik suatu company. Berarti kita kasih nih company ID. Company ID ini karena dia milik suatu company berarti dia notasinya adalah ini many to one. Nanti akan berubah menjadi field many to one. Oke. Kemudian dia pinjam ke suatu bank ya. Dia pinjam ke suatu bank. Nah, bank ini di Odoo ada beberapa yang bisa kita pakai. Pertama, eh, annotation ini untuk keterangan aja ya. Kita bisa pakai trace bank, terus apa namanya partner bank kalau ya, partner bank, atau langsung ke akun jurnal ya, jurnal bank. Nah ini terserah kita mau pakai yang mana, tapi kasusnya nanti aplikasi ini akan berinteraksi ke accounting ya. Di saat nanti loan-nya dicairkan, dia akan mendebit rekening bank atau coa bank sih yang kita pakai ini di Odoo kita. Kemudian nanti kalau kita membayar cicilan, kita pun harus mengkredit eh, akun bank ini. Jadi untuk kasus ini lebih cocok kalau kita langsung tembak ke akun jurnal. Nah, jadi kita langsung inherit ke akun jurnal, kemudian ya name sama inherit akun jurnal. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini adalah field namanya bank ID misalnya, bank ID, dan manituan. Jadi adalah eh, milik suatu bank gitu ya, milik suatu rekening apa jurnal bank. Nanti pilihannya ini adalah jurnal. Gitu. Kemudian satu lagi sebelum lanjut kita save dulu.
Kita save dulu, terserah mau ditaruh di mananya, bebas aja, nanti sektor ya. Dokumen, ada loan 1, loan 2 lah ya, loan 2. Oke, nah lanjut. Nah, satu loan dia kan punya jadwal ya, punya banyak jadwal cicilan ya. Nah, jadwal cicilan ini pertama name, ntar untuk urutannya nih. Kemudian di sini ada amount principal lagi, berapa yang harus dikembalikan bulan ini gitu ya, bulan ini. Terus ada amount apa namanya, interest plus bunganya berapa dan amount due-nya berapa. Amount due berapa? Berapa yang harus dia kembalikan di ininya. Sama satu lagi due date ya, due date, tanggal pengembaliannya ya, tanggal pengembalian. Nah, kemudian strukturnya satu loan ini kan punya bisa banyak loan detail. Nah, di sini ada kita kasih nama fieldnya nih. Eh, Detail ID boleh atau line IDs gitu boleh. Ini adalah one to many, tandanya one to many. Nah, lawannya ini adalah loan ID. Loan ID many to one. Nah, gini. Jadi relasinya terdefinisi di panah-panah ini nih. Nah, ini kan ini many to one ke bank, ini many to one ke company, kemudian ini one to many ke loan detail, oke. Yang loan detail many to one ke loan. Nah, udah. Diagramnya selesai. Eh, kita langsung generate, configure tadi udah ya, udah 16. Tools, generate. Kemudian pertama ini ada model. Ini harus kita setting dulu. Ini adanya di sini. Model, properties. Nah, ini adalah nama add-onnya nih. Nama add-on, misalnya fit, loan, manajemen, misalnya ya. Loan, manajemen. Kemudian di sini ada informasi name-nya, nama add-on, nama lengkapnya. Nama lengkap aplikasinya, loan, manajemen, misalnya. Udah itu dia depend kemana aja. Jadi nanti akan menjadi manifest ya. Akan menjadi manifest. Pertama ini kan kita mau pakai account journal ya, berarti kita harus depend ke modul account, ya kan? Nanti kalau ada depend lagi ke employee misalnya, berarti harus kita depend ke HR, employee. Oke, terus opsional kalau mau kasih icon icon menunya nih, menu opsional ya. Oke, itu aja. Generate tools, generate loan management. Oke, langsung pilih ke lokasi add-ons, ke folder add-ons, 16 add-ons, open, generate successful. Nah, pada saat ini kita udah punya add-on lengkapnya nih. Ada di loan management ya, ini. Nah, ini ada manifest, tadi ya, depend ke account. Kemudian dia mengenerate ini semua XML dan data-data view. Itu adanya di folder view loan ya. Ada loan, ada bank, ada company, sesuai yang ada di diagram kita. Semua jadi dibuatkan XML sama Python. Nah, ini ada tree-nya, ada pivot, ada form, ada search, ada Kanban, kalender, grafik, action-nya, sama menunya. Nah, gitu. Karena dia harus standar, jadi ini untuk semua objek nanti sama ini strukturnya. Ya. Ini loan detail, tree, pivot, form, search, Kanban, dan seterusnya sampai ke menu. Kemudian dia buat juga model ya, model Python-nya. Nah, kayak gini. Jadi ada class loan, ini dari sini. Ininya namanya ya, namanya, nama objeknya. Terus ada action reload nih bawaan. Nah, ini fill-fillnya nih, name, date start, date end, durasi, amount, principal, dan seterusnya ya.
Udah gitu, eh, terus ada security. Security ini model aksesnya supaya bisa diakses objek-objeknya. Grup juga udah disediakan ya, grup loan management, user sama manager. Oke, kita coba dulu install. Eh, Odonya kita running dulu. Oke, udah running. Masuk ke Odo. Nah, ini database baru nih. Ini satu. Jadi ini bisa untuk Enggak, Mas. Kayak enak. community maupun enterprise. Ini contohnya saya pakai enterprise. Enggak, Mas. Wis enak, wis enak. Oh, selesai. Oh, enggak enak badan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini database baru ya. Kemudian cari di apps, update update app list dulu biar ke detect. Oke, cari loan. Tadi loan loan MJT ini ya, loan MJT. Nah, jadi dia ngebentuk dua add-on ya, loan management asli sama loan management yang inherit. Nah, ini kenapa harus dua tuh karena nanti begitu ada penambahan-penambahan di diagram, kita harus regenerate kan, regenerate. Yang ini kehapus, tapi yang di sini nih nggak dihapus. Ini tempat kita nanti menanamkan modifikasi atau logik-logik yang kita perlukan. Ya. Jadi nanti ada dua yang diinstal dua-duanya, misal dua-duanya. Tapi yang ini cuma struktur datanya aja. Bisa install yang inherit. Oke, ini karena dia depend ke account ya, depend ke account. Ini dia nginstalin nginstalin account ini dia, install add-on account ya. Um, kita tunggu aja karena account tuh banyak datanya. Oke, sambil nunggu loading ada mungkin yang mau ditanya dulu. Insert image. Halo, Assalamualaikum Pak. Nak tanya, Ya, malam, malam. Ya, Kak, kalau mau inherit add-on yang sedia ada, yang existing one, ya, kat mana listing mau tengok dekat mana? ya bisa juga. Eh, intinya kita bikin bikin add-on baru, ya kan? Kita bikin add-on baru, tapi inherit ke add-on yang existing. Ya, seperti contoh itu company kan, Ya, ya. Seperti gunanya ini namanya inherit. rest.company. Ya, Kalau betul. yang lain-lainnya, kalau listing kan Online. biasanya sudah ada kan. Jadi di mana Ya. mau tengok listnya? Ada kan? Oh ya, semua ini Ya, ya. Yang existing. Ya. dia pastinya mestinya kalau bersih 15 ke 16-nya ada beda ya. Oh ya. Oke. Hmm. Itu bisa dilihat sebenarnya di apa namanya di sini tuh. Ah, ini ya. Oke, masuk ke situ dulu ya. Jadi di bagian settings, kalau kita mau tahu list semua
objek atau Mhm. model yang ada di Odoo. Nah, Ya, di sini nih, database structure models. oke. Nah, di sini ada semua. Ada 332 Iya. model yang bisa kita inherit. Salah satunya si company tadi. Nah, ini namanya REST Company. I see. Ya, si REST Company itu punya fields banyak, ada 141 fields. Nah, itu semua bisa kita inherit. Sama Oke. tadi conjournal kita inherit juga. Conjournal, nah ini. Ya. Conjournal, ada scan field. Nah, dia berasal dari add-on apa gitu ya. Add-on account, Mhm. eh, sumbernya dari sini nih. Add-on account ini. Oke, nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada menu loan management ya. Ini adalah add-on yang kita buat di sini tadi. I see. Tapi kalau di enterprise dengan itu community Sama-sama. edition, accountnya tak ada kan? Community Um, edition. Iya, iya. Iya, ada yang kalau nggak ada ya nggak bisa gitu ya. Mhm. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Jadi kayak misalnya account accounting ya, account accountant yang nggak ada di community. Mhm. Nih, kalau account ada, Account account ada. invoicing ini ada di community. Community. Oke. Nah, Baik. yang ini yang nggak ada. Baik, baik. Ya, Terima kasih, Pak. oke. Lanjut, loan management. Ada loan. Ini objek kita yang baru, fit loan, ya kan? New, ya, CRUD-nya udah jalan ini. CRUD, date start, date end, durasi, amount, principal. Ini adalah float. Nggak bisa diisi sama ini ya. Nah, ini karakter, dia hanya terima angka. Company, dia ini many to one ke data company yang ada di database kita. Terus bank, ini adalah uh, many to one ke account.journal yang ada di database kita. Ini berhubung karena belum ada, kita setting dulu sisi accountingnya. Accounting, configuration, setting. Nah ini nih, COA apa namanya? COA-nya belum kita install, jadi ini account jurnalnya pun belum ada. Kita pakai aja yang generic. United States. Oke, loading. Pak, izin Pak mau bertanya Pak. Boleh, boleh. Arman ya? Iya, itu kan tadi tuh setiap apa namanya bikin add-on baru itu Mm-mm. dia muncul menunya itu di dashboard ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau kita inherit itu bisa nggak muncul di sub menu gitu Pak? Bisa, bisa, bisa. Jadi di sini nih ada tag di sini ada tag menu parent lah parent. Hmm. Menu. Nah ini nanti si aplikasi ini akan berada di bawah misalnya accounting ya, di bawah Mm-mm. accounting. Tapi kita harus tahu XML ID eh, menu accounting, Oh, yang dimasukin menu XML ID-nya ya? XML ID ya. Nah jadi misalnya setting setting technical menu ya menu ini. Nah kita mau taruh di bawah mana nih? Di bawah accounting. Nah, di bawah yang mana? Yang configuration atau yang accounting? Bawah ini misalnya ya. Nah, ini kita ambil eh, XML ID-nya. metadata-nya ya. Nah, ini dan. Hmm. Nah, ini kita copy, taruh ke dalam sini. Menu adalah ini. Tapi artinya ini kan dia depends ke account ya. Berarti ini harus taruh depends ke account. Nah, ini saya lupa ininya, key-nya. Coba kita cek dulu ya. Di generator manual. Nah, ini Itu semua kalau di depend gitu berarti di dashboardnya udah nggak muncul ya? udah nggak muncul. Udah nggak muncul. Hmm. Application menu. eh, parent menu. Nah, ini nih. Parent menu. Oh,
Oh, Jadi si aplikasi ini berada di bawah accounting gitu maksudnya. Ya, itu bisa ya. Sementara kita buat di dashboard dulu. terus Oke. yang ini Hmm, apa yang kayak ini kan ngebuat master master Ya, menu ya kayak low and ya. detail ini kan nanti dia buat menu sendiri itu larinya kemana nanti? Oke. Dia defaultnya yang nggak ada state, nggak ada field state. Defaultnya dia lari ke ini configuration. Ini kan kalau kalau apa namanya menu sendiri nih kalau Ya, ditambahin parent tadi kan dia parentnya ke menu ya, accounting itu. ya. Nah berarti Berarti nggak ada kayak gini ya nggak konfigurasi ada. ada. Ya, tetap ada, tetap. Oh, tetap Tapi ada. nanti si loan manajemennya di sini dia, di sini. Nanti si Kalau parentnya arah ke sini ya invoice ini ya. ya di bawah sini. Ya, nanti ada loan management gitu. Terus masternya di configuration ini. Bukan, tetap di bawah sini. Nanti di bawah sub menu. Nah, kayak gini lah nih. Oh, Configuration sama operation yang di bawah sini. Tuh. Nah, kalau mau misalnya objek ini kita taruh di bawah ini ke bawah customer misalnya. Bisa juga di sini tambah, nah, bisa diklik loan, loan, loan. Nah, ini. Nah, di sini ditambah ini menunya di bawah mana gitu. Jadi si kelas ini nih, kelas ini, si loan ini ya, ini nggak klik ini. Nah, si loan ini menunya dia di bawah apa? Ini XML ID lagi. Kayak gini. bukan pakai parent menu itu ya. Menu parent ya tadi. Nah, kalau parent dia di level aplikasi ya. Jadi aplikasi ini nanti di bawah menu menu accounting misalnya. Nah, si kelas-kelas ini nanti di bawah menu loan management kan, defaultnya ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita mau suatu kelas ini muncul di bawah suatu menu misalnya, ya. Nah itu di dokumennya kelas ini kita tambah menu untuk kelas ini gitu, misalnya. Menu gitu. Nah ini otomatis nanti si bank ini berada di bawah menu ini gitu. Itu misinya dikosongin gitu aja. Diisi ID-nya ya, diisi ID-nya, Oh. diisi ID. Nah kayak gini. Nah, otomatis nanti di XML-nya kelas ini menunya dia di bawah sini, parent-nya di bawah sini. Untuk yang secara kelas ya, bisa juga secara diagram. Jadi apa nih aplikasi ini semua nih akan berada di bawah parent menu yang mana gitu. Nah gini. Atau misalnya misalnya yang ini kita nggak mau munculin di menu nih misalnya. Yang ini nggak mau muncul di menu. Bisa Nah juga iya, menu yang master yang inheritnya itu nggak perlu dimunculin. ya kasih menu 0 ya. Menu 0 nanti dia nggak ngebuat menu untuk kelas ini. Misalnya lah ya kayak gini gitu. Oh, Oke, nanti kita generate. Ini dulu ya. Tadi sampai ke jurnal ya. Oke, ini jurnalnya udah kebentuk. Kita masuk ke loan management, new. Nah, ini many to one ke. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ya. Bikin apa tadi? Ini udah. Oke, ini dulu parameter read only dulu. Parameter read only required. Nah, misalnya ini kita mau date start ini adalah required. Ini tambah di sini, field date start. Nah, di sini required true. Kayak gini cara penulisannya ya. Ini boleh di copy. And date juga required true.
durasi, terus amount principal, interest, loan. Nah, ini semua required ya. Termasuk yang banknya juga harus required. Nama company-nya sekalian. Company required. Nah, ada ya. Sama tadi kita menentukan bahwa yang ini nggak usah dimunculin di menu. Company juga nggak usah ya. Company. Menu 0. Bank juga jurnal-jurnal nggak usah karena nanti dari menu accounting ya. Ini juga nggak usah. Oke. Nah, ini generate dulu. Generate. Nah, pas kita generate, itu kan tadi ada 2 folder add-on ya. Ada loan management inherit sama loan management. Ini yang kita delete adalah yang loan management aja. Karena nanti inherit ini kan logik-logik kita ditanam di sini ya. Nah, yang di delete adalah yang loan management. Ini delete ya. Terus baru regenerate. Nah, pas regenerate, ini akan ke update. Ini akan ke update. Tadi kita nambah required ya. Di loan. Nah, ini tambah required. Required true. Kemudian di sisi XML view bank ya, bank. Nah, ini bank nih nggak ada menu lagi. Tadinya di sini ada menu. Company juga nggak ada menu. Loan detail nggak ada menu. Oke. Jadi kita coba upgrade, restart juga ya karena ada perubahan Python. Restart modenya. Oke. Masuk ke sini. Jam. Oke. Oke, upgrade dulu ya. Oke, kita upgrade. Upgrade yang induknya ya. Nanti yang inheritednya juga otomatis ya upgrade juga. Ya. Oke. Sambil loading kalau ada yang mau tanya juga ya. Oke, loan management. Nah, tinggal satu menu aja. Ada ke menu ya. Nah, sekarang gimana cara ini udah ya. Domain sama ini oke, ini kita gabung aja ya, nambah domain sama one to many ya. Jadi pas kita new, ini nomor ininya. Ini ada one to many ya. Nah, one to many ini defaultnya muncul pop up seperti gini, seperti apa adanya Odoo ya. Muncul. Nah, gimana supaya munculnya di tabel sini nggak keluar pop up begini. Nah, itu ada key-nya di sini di one to many kan, di loan ke one to many ke loan detail. Nah, di field detail ID sini, field detail ID kita tambah satu informasi lagi, tree editable bottom. Jadi naruhnya di sini deh. Di field ini kita mau tree-nya editable bottom gitu. Ya kan?
Udah itu tambah domain. Domain di sini di bank. Sekarang kan muncul semua jurnal ya. Nah, kita mau yang muncul hanya yang tipe bank, hanya yang tipe bank. Nah, ini required-nya udah jalan ya. Required jalan. Kita aja mau muncul yang tipenya bank. Nah, jadi di akun jurnal ada field namanya type. Pilihannya adalah bank, cash, sale, purchase. Oke, sehingga ini kita bisa manfaatkan untuk mendefinisikan domain di sini. Nah, jadi bank ini kita tambah domain ya. Tapi cara penulisannya adalah XML domain. Karena domain itu berlakunya di XML kan. Jadi semua atribut yang berlaku di XML harus kita tambah prefix XML.2. Nah, sehingga nanti akan ditambahkan di file XML. Nah, jadi yang akan muncul di sini adalah jurnal-jurnal yang tipe bank saja. Oke, sekalian terus lanjut lagi duration ya. Duration sama amount ya. Oke, ini habis ini kita generate dulu. Generate dulu. Hit loan. Oke, loan management. Select open. Oke, dia regenerate. Jadi kita rubah XML ya. XML aja, jadi nggak perlu restart. Jadi cukup kita upgrade aja. Apps. Loan. Ini. Upgrade. Oh ya, icon tadi itu muncul di sini ya. Icon sama di menu ya. Pak, Ya, boleh nanya Pak? boleh. Kalau bawaan Odo kan apa namanya, security sama grupnya ada user sama manager ya? Ya, ya. Bawaan pas generate itu bisa langsung dideklarasiin nggak ya? Nama grupnya misalkan grup SPP atau grup apa gitu Pak? Ya, dia bawahnya cuma dua ya. Kita generate cuma dua ya. Dua grup. Nah, ini ada user, ada manager. Nah, kalau mau tambah lagi, tambah grup, bisa aja. Nanti definisikan di inherit. Security ini kan masih kosong ya. Nah, tinggal kopas aja ini. Grup ini, kopas ke sini. Security. Baru tambahin lagi grup apa tambahannya selain dari ini, apa namanya, user sama manager. Ini tinggal ngopas ini aja. Baris-barisnya udah disiapin kan. Nah, mau berapa banyak, tinggal taruh aja di inherit tapi inherit karena nah di induknya ini, di induk nih, kalau kita taruh di sini, nanti kan ke delete ya kan. Pada waktu regenerate ini ke delete semua nih satu folder ini. Nah, supaya nggak ke delete, taruhlah dia di bawah sini, security. Itu ya sebenarnya. Oke, kita lanjut load management. Nah, ini editable-nya udah di bawah sini, udah nggak keluar pop up ya. Oke, tapi kalau dia di save dan udah read only, posisinya udah read only, nanti tetap muncul pop up juga. Oke, lanjut. Ini durasi ya, ini kan compute nih. Durasi ini compute dari ini kurang ini nih. Ini kurang ini, dapat berapa bulan. Kemudian compute lagi ini amount principal. Nah, ini amount loan ini adalah 10 juta ditambah 10%-nya nih. Nah, di sini berapa nih? 10% ya, 11 jutaan ya. Oke, ini dua ini kita buat compute. Jadi di sini durasi ini selain dari required true, ini adalah compute ya. Compute dengan nama fungsinya adalah get durasi misalnya. Get durasi. Nah, get durasi ini kan tambah satu lagi store true aja sekalian ya. Store true.
Nah, get durasi ini adalah fungsi kan, berarti kita buat fungsinya di sini. Get durasi, ya kan? Nah, get durasi ini kan depend terhadap dead start sama dead end. Nah, berarti kita tambah di sini keterangannya bahwa get durasi ini adalah API depends atas field dead start sama dead end. Nah, gitu. Dah, satu ya. Kemudian si amount loan ya. Amount loan juga ini compute. Adalah compute. Nama fungsinya anggap aja get amount. Ya kan? Terus tambah store terus kalian. Store terus. Nah, get amount ini adalah fungsi kan. Tambah ini fungsi. Terus dia ini depends. Depends terhadap ini kan, amount principal sama interest. Jadi si ini adalah API depends terhadap amount principal sama interest. Nah, gitu. Amount principal sama interest. Oke. Saya. Nah, ini regenerate lagi. Jadi nanti ada fungsi get amount sama get durasi ya. Generate get loan. Oke. Open. Nah, sehingga nanti di ini ya di model loan ada fungsi template get durasi sama get amount. Template kosong ya, template kosong supaya untuk kita bisa inheritkan di model inheritnya. Nah, ini kan kosong ya. Kopikan ke sini. Nah, di sinilah yang kita tanamkan logik inheritan kita gitu. Nah, ya, contohnya ini kan insert dead end ya, berarti ini kan compute ya. Correct in self rect dot. Kita mau hitung durasi kan. Durasi sama dengan berapa gitu kan. Nah, untuk menghitung ini kita cek dulu berarti jika rect dead start ada ya, and rect dead end ada, maka hitung durasinya ya. Durasi sama dengan sekian. Nah, kalau nggak ada, nolkan aja dulu. Nah, cara ngitung selisih waktu ya gampang, pakai Python aja ya. Pakai Python, kopiannya udah ada nih. Nah, ini cara rumusnya nih. Nah, ini rumusnya adalah dead end dikurang dead start, ambil tahunnya, kali 12, dapat bulan. Kemudian bulannya dikurangkan juga. Dead end, months, dead start, months, tambah 1. Nah, ini adalah durasi. Rumus durasi. Udah gitu, satu lagi amount ya, amount interest ya, get amount. Ini dalam rangka untuk mencari amount loan ya, amount loan. Rect amount loan adalah rect amount principal, ya kan? Kali sekian persen, tambah sekian persen dari interest ya, berarti 1 tambah rect interest dibagi 100. Nah, kan gitu. Jadi kalau ini 10% berarti 1,1 ya, 1,1 kali principal. Dapatlah amount loan-nya. Oke, itu dulu. Restart. Restart langsung upgrade ya, biar minus dB-nya adalah dari masuk.
minus upgrade fit loan MJP. Loan MJP. Oke. Biar tinggal restart nanti di sini. Tinggal refresh. Ono Sidki. Wah, daerah. Lu Asia gak latihan hari ya? DN. Oke, ini ada salah di defense-nya. Defense-nya ini terbalik ya. Dead start sama ini ended ya, salah. Dead start sama dead end ya harusnya. Salah fill ini. Dead end. Dead start, dead end. Jadi dead start, dead end. Dead start, dead end. Ya. Ini kita regenerate. Open. Oke. Oke, sudah sampai sini tadi ya. Duration terakhir yang compute. Oke, jadi ini misalnya 1 Januari sampai dengan Desember ke-1, nah durasinya langsung 12, November 11. Kemudian amount principal misalnya 100 juta, 10%, nah ini langsung compute 110. Oke, terakhir, ini tadi udah ya, udah domain, udah memiliki tuan. Oke, terakhir ini dulu, apa namanya? Stage. Ya. Ini ada satu stage workflow ya. Workflow. Jadi misalnya si loan ini perlu approval ya. Si loan ini perlu approval. Nah, kita tambah paling gampang itu tambah field namanya state selection. Nah, kayak gini. Paling gampang ya. Tapi ini sifatnya statis. Statis artinya stage-nya itu kita yang nentuin ya di coding. Draft, terus open, dan misalnya ya. Draft, open, dan. Nah, begitu ditambahin state, nanti kita lihat efeknya apa. Manajemen. Efeknya menjadi ya. Oke. Nah, menjadi ada tombol-tombol ini ya. Tombol workflow-nya ya. Confirm, ada status bar, confirm, reset to draft, dan pada saat dia draft ini bisa diedit, pada saat confirm dia nggak bisa diedit lagi, read only ya. Nah, ini semua terjadi di generate ya, akibat generate. Jadi di view-nya ya, di view loan, nah dia akan tambah ini button ya. Kalau ada state ini nambah button otomatis. Kemudian
Nah, ini read only-nya nih. Search, free. Nah, sini lah. Ini apa ya? Di model ya, di model loan. Nah, ini nih. Jadi kalau defaultnya read only, tapi kalau ada stage draft, dia menjadi read only, false. Nah, Yang coba bunyi mama kita. Ma, Oke, satu lagi ini ya. Ini udah yang bunyi kita. buatan workflow. Bagi Ini mampu ya. logic aja ya. Jadi kalau kita tambah di sini di loan ya, di loan tambah fungsi namanya depannya action, calculate schedule ya. Nah, ini akibatnya ini akan menjadi button ya. Akan menjadi button di XML. Kalau depannya action. Kalau depannya action ya. Jadi kalau depannya bukan action, dia jadi fungsi biasa. Nah, kalau kita lihat pada waktu ada tombol action, waktu generate ya, generate, ini ada fungsi action calculate schedule sama view loan. Nah ini ada button calculate schedule yang mengarah ke action calculate schedule. Kita lihat di realnya, refresh. Nah ini ada tombol untuk mengisi ini detailnya ini ya, mengisi detailnya ini. Nah ini supaya cepat saya kopas aja ya codingnya biar langsung jadi. Saya udah siapin tadi kan. Nah ini action compute ini seperti ini. Nah di sini ada action calculate detail kan tadi di atas ya. Di aslinya model loan action calculate schedule ini. Isinya adalah ini. Nah jadi pertama delete dulu ini tabel bawahnya delete dulu. Loan detail ya, loan detail tapi depannya fit ya. Fit loan detail where loan ID adalah ini. Kemudian amount principal. Amount principal yang ada di detail ini adalah amount principal ini dibagi durasinya ya, dibagi durasi ini, dibagi durasi. Jadi ini adalah amount principal dibagi durasi, kemudian interestnya adalah ini amount interest aja langsung, self amount interest dibagi durasi juga, sehingga amount due yang harus dibayar adalah principal ditambah amount interest. Kemudian di sini kan ada due date. Due date itu adalah date start mulai tanggal hari ini ditambah next month ya. Ditambah 1 bulan. Nah, ini pakai Python relative delta ya. Month. Oke, ini mulai dari 0 ini. 0 relatif delta. Relatif delta itu kita import dari Python ya. Dari Python. Nah, udah. Oke. Amount principal interest name. Name itu adalah I-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga self loan ini detail IDs namanya. Detail IDs adalah lines. Oke. Ini untuk mengisi schedule pembayaran. Kita start lagi. Oke, press. Oke, calculate. Oh, ada error. Ini, fit loan. Duration.
Nama fieldnya adalah durasi ya, durasi. Oke. Nah, ini udah logic coding biasa sih. Udah inheritnya nih. Oke. Oke. Nah, masih ada error. Amount interest. Belum datang. Amount interest. Amount interest. The loan has no attribute amount interest. Oh, ini interest, bukan amount interest ya. Interest aja nih. Amount interest adalah, oke, ini berarti amount interest adalah, ini berarti ini, amount principal dikali interest kali interest dibagi 100 dibagi durasi. Nah, ini bunganya ya, amount bunganya. Oke. Oke, untuk topik hari ini sampai dengan ini ya. Sampai dengan kita berhasil mengenerate schedule-nya nih. Nah, berikutnya nanti ada yang lebih detail lagi. Gimana cara integrasi ke jurnal, on payment, gimana cara bikin smart button dari apa namanya, dari loan muncul smart button ke jurnal ya. Kita coba dulu. Oke, ini calculate schedule. Nah, ini udah muncul ya. Ini dalam rangka untuk menghitung amount yang harus dibayar ya. Amount yang harus dibayar per tanggal berapa nih due date-nya nih. Oke. Nah, berikutnya detailnya nanti nih. Smart button, dynamic workflow. Jadi kalau ininya apa namanya, ininya nih bukan cuma draft open dan bisa di custom ya, bisa disesuaikan sama workflow user ya. Nah, itu gimana caranya? Untuk Odoo versi 17 nanti. Kemudian default data, master data nih misalnya kalau mau di load pada saat di install. Pada saat di install kita udah load datanya tuh gimana caranya. Kemudian jadi ya ada banyak lagi sih, ada banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita manfaatin di ini. Ini ada semua di manualnya. On change, compute, action, attribute, smart button, inherit ke apa namanya, inherit ke mana dia ini, sequence, pages, translation, sequence, ya, ada banyak nih.
banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, nanti ini akan dibahas di training yang lengkap nanti hari apa itu Rabu Kamis ya, Rabu Kamis. Nah, nanti ada Rabu Kamis itu ada training lengkapnya. Nah, khusus untuk yang harga training lengkap tuh agak lumayan ya sebenarnya. Harga training lengkap segini, tapi ini udah include eh, generatornya, sudah include file untuk mengenerate ini, ya kan? Eh, Khusus untuk yang daftar hari ini ada diskon ya, jadi 7,5. Kemudian ada diskon juga untuk produk kita yang bakalan viral berikutnya, namanya Reversor. Reversor itu adalah untuk mengenerate kelas diagram dari add-on. Kebalikannya, mengenerate kelas diagram dari add-on. Nah, kalau ini kan kita mengenerate kelas diagram menjadi add-on ya. Nah, kalau reversor itu reverse engineering lah ya. Nah, itu nanti kita launching mungkin pertengahan tahun ini. Nah, untuk yang ikut training Kamis ini, Rabu Kamis, nah itu ada dicatat sebagai untuk yang berhak mendapatkan diskon nanti. Nah, kayak gini nih, kita mau reverse add-on sales, kelas diagramnya mau dalam bentuk StarWML atau XML, kelas diagram nanti akan muncul file untuk menampilkan sales management, add-on sales. Nah, ini reversor namanya. Nah, ini kita tutup dulu, dia nggak bisa buka dua. Down save. Mana ada? Nah, ini ya, sales management. Oke, jadi nanti dia akan muncul kelas diagram di sini ya. Ini nggak tahu kenapa nih masih development ya. Tapi ini akan muncul XML ya, kelas diagram. Kenapa? Oke. Atau bisa juga nanti di tools yang lain. Kalau SM ini kan generik, bisa di tools yang lain, bukan cuma XML aja gitu. Kenapa? Kemudian ini kalau Mana Kak Parania? kalau cuma mau beli Gantian tak toolsnya marah aja, ya orangnya. tanpa training ini bisa juga. Kalau standarnya di Apa diamin aja? ini kan sekitar $500 ini, 500 sekian dolar ya. Nah, khusus untuk pembelian hari ini saya kasih spesial diskon juga buat yang ikut hari ini baru ikut training menjadi $300. Oke, itu aja mungkin dari kami Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh satu pertanyaan karena waktu kita udah mepet banget. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Keluar bumi melalui sekolah jadi pelampiasan. Oke, Paling itu Pak, ya. yang tadi tuh kayak masukin description itu tuh di StarUML-nya. Mm-mm. Kayak required, terus bisa compute. Kalau compute sekarang bisa cuma fungsi doang ya, belum ada logic gitunya ya. Oh ya, logic bisa juga. Oh bisa Logic juga. bisa juga ditanam. Kalau logic sederhana ya, itu boleh aja kita tanam di diagram. Kayak misalnya gini ya, duration ini ya. Tadi mana ya? Tak bilang tadi. Download Clone 2.
Ya, ya. Ya, misalnya logic ini mau kita tanam di sini, boleh aja kalau cuman sederhana, ditaruh di sini nih, specification ini. Jadi for rect in cell tuh bisa kita taruh di sini. Nah, cuman agak susah memang ngetiknya. Rect durasi sama dengan 10. Nah, itu bisa nih. Ini bisa Berarti langsung kepasang gitu ya di pasang. fungsi get durasi itu ya. Ya, di induknya tapi ya. Hmm. Di induknya ada. Nah, kita coba cek ya. Lawn management. Open. Nah, di induknya itu di sini, bukan di inherit ya, di sini. Model, Oh, loan. Nah, kayak gini nih. Ini kepasang deh nih. oh, iya. Nah, cuman biasanya kalau untuk fungsi logik Kalau yang panjang, logic panjang nggak bisa berarti ya. bisa aja, cuman Bisa, ya susah cuman aja. yang ngodingnya harus di Ngodingnya specification susah. gitu ya. Ininya manual ini apa nih, space-nya. Yang mending dia buatin template aja di sini. Copy, taruh ke inherit. Biasanya saya gitu. Taruh ke inherit. Karena fungsinya mungkin panjang dan ngetiknya pun lebih gampang ya. Kayak gini, misalnya kayak gini nih. Ini bisa aja ditaruh di sini, specification. Mm-mm. Boleh aja. Iya, terang bulan. Common di specification ini kalau diisi dia menjadi coding. Kalau kosong, isinya cuman pas aja. Pas doang. Pas doang. Nah, kayak gini. Cuman template fungsi aja. Sama itu ada dokumentasinya nggak ya Pak? Ada Pengisian itu. di sini semua. Di sini. Oh di sini. Di sini. Nah. Fungsi. Kayak tadi kan fungsi kan depend-nya kan harus pakai list gitu. Ya, Itu ya. kalau Ada. di Odo-nya mah harus pakai apa namanya tanda kurung gitu ya. Ya. List ya. Karena nanti dia berubah jadi gini deh. Nah iya gitu. Ya. Itu di Odo Generator tadi ya dokumentasinya ya. Ya. Di sini semua ada dokumentasinya. Misalnya compute tadi ya. Nah, ini compute method. Cara mendefine-nya gimana. Taruh sini. Terus depends-nya kayak gini. Gitu. Ya, oke. Kalau gitu, eh, saya tutup ya. Terima kasih semua yang udah bisa hadir. Terus tadi offernya tuh kalau kalau tertarik bisa langsung apply ke link yang kemarin siapa Mbak Ulfi ya kirim untuk pendaftaran dan segala macam. Terus buat yang member tuh apa alumni dan yang udah punya add-onsnya, udah punya toolsnya, nah itu bisa request special diskon juga nanti ke Mbak Ulfi ya. Oke semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tutup. Ya, terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.